Berkah dalam Ibu Bano dan Adinda, perkenalkan nama saya Sansia Caroline Santonino. Saya dari kelas A dengan NPM 2118028. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan seni yang berkaitan tentang arsitektur dan juga yang mengenai potensi diri saya. Dimulai dari perkembangan bidang arsitektur. Dimulai dari zaman prasejarah. Prasejarah ini berarti berbeda dengan praaksara. Kalau praaksara itu pada zaman mereka belum mengenal tulisan. Kalau prasejarah itu mereka sudah mengenal tulisan. Ini contohnya gua yang berada di Gunung Sewu. Selanjutnya pada zaman Mesir kuno. Bangunannya ini berciri khas berbentuk kerucut yang dibentuk dari batu polos, warnanya seperti pasir. Ini contohnya dari Mesir, ini bangunan piramida. Selanjutnya bangunan Parthenon dari Athena. Ini merupakan contoh bangunan yang berada pada zaman klasik. Zaman klasik ini pada zaman Yunani kuno sampai zaman Romawi. Ciri khasnya ini dia memiliki tiang-tiang yang panjang, tinggi, besar, serupa. Jadi dari ujung ini, jika kita lihat ini dari ujung sini sampai ini melingkar. Ini mereka itu sama, tingginya, besarnya juga sama, serupa. Nah, selanjutnya bangunan Masjid Zeyrek ini berasal dari Turki, merupakan contoh bangunan yang berada pada zaman Byzantine. Byzantine ini bangunan yang merupakan perkembangan atau evolusi dari bangunan klasik. Ini juga berada pada zaman Yunani kuno. Selanjutnya pada zaman Romanesque, ini adalah Lisbano Cathedral. Ini berasal dari Portugal. Ini memiliki ciri khas berasal dari ide arsitektur Romawi. Kemudian Romanesque ini pada zaman ini juga merupakan perkembangan selanjutnya dari zaman Byzantine yang sebelumnya. Ini memiliki ciri khas, jika kita lihat ini bangunannya ini tinggi-tinggi, pintunya besar, kemudian kacanya itu tersebar di tembok-tembok ini. Kemudian juga atapnya ini seperti kubah gitu, tapi lebih meruncing. Atasnya juga runcing-runcing ini. Ini jika kita lihat ini adalah contoh dari bangunan zaman Romanesque. Selanjutnya bangunan pada zaman Gotik. Ini adalah contoh bangunan dari Paris. Ini adalah Notre Dame. Namanya Notre Dame. Jika kita lihat ini bangunannya memiliki atap yang tinggi-tinggi, runcing-runcing. Ini kita lihat juga ini pada bagian jendela-jendelanya juga tersebar namun tetap besar-besar seperti itu ya, jika kita lihat ini. Kemudian ada patung-patung di atasnya sebagai alat ibadah biasanya. Selanjutnya adalah zaman Renaissance. Nah, ini dia. Ini adalah gedung Santa Maria della Salute in Venice. Maaf jika ucapan saya ini kurang tepat karena saya juga tidak tahu cara membaca bahasa Italia, karena ini bahasa Italianya. Ini berasal dari Italia. Ini jika kita lihat ini ya, ini bangunan ini itu termasuk mengambil bentuk teknik dari arsitektur bangunan klasik zaman Romawi dan Yunani kuno. Ini kalau kita lihat ini bentuknya ini simetris, dari lingkaran seperti kubah ini, segitiga, persegi, panjang. Ini bentuknya cenderung simetris. Selanjutnya zaman Barok. Barok ini terkenal dengan kemewahannya, ornamen seperti perhiasan, lukisan, dan estetik. Jika kita lihat ini seperti bangunan kerajaan, itu yang menonjol dari dia. Ini adalah contoh bangunan San Nivo alla Sapienza. Ini juga dari Italia. Selanjutnya ini adalah Katedral Vilinus Fakat. Ini juga dari Italia. Ini pada zaman Neoklasisisme. Dia memiliki ciri khas penopangnya itu tinggi-tinggi, panjang-panjang. Kemudian pada atap di bagian depan, ini juga kita lihat atap bagian depannya ini berbentuk segitiga. Selanjutnya pada bagian
atasnya yang lain itu berbentuk seperti kubah. Itu ciri khasnya. Nah, lanjut lagi kita ke zaman Nouveau. Maaf, pada zaman Art Nouveau. Jika kita lihat ini, bangunan ini itu memiliki ukiran pada bagian kacanya, kemudian kepingan batu-batu, ini juga ukiran-ukiran pada dinding-dindingnya ini adalah ciri khasnya. Ini contoh dari bangunan Home of Jules Lafirote. Maaf. Home of Jules Lafirote. Ini dari Prancis, dari Paris. Selanjutnya, Chichagos Carbide and Carbon. Ini dari Chicago. Ini bangunan yang berada pada zaman Deco Architecture. Deco Architecture. Ini kita lihat ini, bila kita lihat ini pada sudut-sudutnya ini memiliki lekukan yang zigzag, kemudian juga memiliki ilusi yang seperti pilar. Ini hanya ilusi, tapi ini bukan pilar karena ini dia tidak menopang. Selanjutnya, nah ini adalah bangunan modern karena ini berada pada zaman modernist styles in architecture. Jika kita lihat ini adalah bangunan yang sering kita temui atau kita pelajari pada bidang arsitektur. Yang paling utama adalah Villa Savoye, karya dari Le Corbusier. Ini berada di Paris, dari Prancis. Ini contoh dari modern. Nah, setelah kita melewati perkembangan arsitektur, kita masuk perkembangan seni musik yang berkaitan tentang potensi diri saya. Dimulai dari zaman abad pertengahan. Pada zaman ini, itu tidak ada yang namanya musik instrumental. Yang ada, ini gambar ini hanya sebagai wadah saja. Itu biasanya di gereja-gereja hanya melakukan nyanyian atau kidung-kidung saja. Itu ciri khas pada zaman abad pertengahan. Selanjutnya pada zaman era Renaissance. Renaissance ini artinya kelahiran kembali. Jadi mereka itu membuat musik-musik atau instrumental yang banyak, kemudian musik yang lebih rumit sehingga sampai ada 6 bagian suara. Selanjutnya pada zaman Barok. Barok yang terkenal ya kemewahannya. Ini dinikmati oleh bangsawan-bangsawan kelas tinggi. Jadi rakyat biasa pun tidak bisa mendengarnya atau memainkan alat-alat musiknya. Tapi ini disebut aneh. Kenapa aneh ya? Karena mereka tuh senang bereksperimen dengan bentuk, kemudian kontras musik, gaya, kemudian instrumennya, itu mereka bereksperimen terus. Nah, instrumen yang mereka gunakan itu ada violin, viola, harpa, kemudian double bass, oboe, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah musik atau gambar yang mewakilkan musik yang ada pada zaman era klasik. Era klasik ini terkenal yang mendengarkan musik itu bukan hanya bangsawan-bangsawan, tapi semua kalangan itu juga ikut mendengar. Ditandai dengan melodi. Jadi musik itu ada dua, melodi dan harmoni. Melodi itu sebagai nada utamanya, kalau harmoni itu sebagai iringannya. Seperti misalnya gitar, alat musik gitar, kemudian piano, kemudian keyboard itu adalah masuk ke dalam alat musik melodi sekaligus harmoni karena dia bisa memainkan melodi itu sebagai bukan iringan, nada utamanya. Selain itu bisa mengiringi juga seperti misalnya memainkan kunci-kunci gitu. Nah, itu perbedaannya. Selanjutnya ini pada zaman romantis ini sudah kita lihat, ini mereka suka bermain piano. Zaman ini terkenal pada mereka yang suka bermain piano. Kemudian zaman ini juga terkenal mereka yang menciptakan karya-karya ini sangat menghayati karya tersebut. Jadi mereka memiliki cerita yang mereka hayati kemudian menciptakan lagu tersebut. Ini makanya disebut sebagai zaman romantis. Hal yang romantis, musik-musik yang romantis. Nah, ini adalah zaman kita, zaman modern atau abad ke-20.
ini terkenal ya, sudah banyak sekali musik-musik yang ada pada abad 20 ini. Apalagi sekarang jika kita lihat ini abad 20 yang sekarang ini 2021 ini wah, marak-maraknya musik-musik hip hop. Banyak sekali orang-orang yang suka musik-musik hip hop, sampai musik asli Indonesia pun jarang yang suka ya, walaupun tetap ada, cuman juga lebih anak-anak muda ini lebih suka yang modern-modern K-pop seperti itu. Paling tren ini musik-musik K-pop, musik genre pop, tapi bisa juga rock, cuman biasanya jarang, lebih sering ke pop. Nah, sebelum saya mengakhirinya, saya akan memberi sedikit pendapat menurut saya, sedikit tanggapan saya, kemudian koreksi saya ke depannya. Jika kita lihat bangunan-bangunan, tidak hanya bangunan, segala bentuk seni, tidak hanya seni, namun bidang-bidang lainnya, tapi bidang-bidang lainnya ini juga terkait dengan seni, itu dari zaman ke zaman itu memiliki perubahan, karena dari setiap pindah tangan ke tangan itu pasti memiliki imajinasinya masing-masing, memiliki pengaplikasiannya masing-masing. Maka dari itu bisa berubah-ubah, namun bukan berubah ke arah yang buruk, cuman lebih ke arah karena lebih teoritis. Itu yang membedakan. Nah, jika kita lihat kalau dari zaman prasejarah di bidang arsitektur sampai ke modern sekarang, tidak usah kita lihat jauh-jauh modern yang dari luar negeri. Kita bisa lihat dari luar negeri yang hanya modern-modern saja. Di Indonesia modern digabungkan dengan budaya kita seperti di Bali. Memang bangunannya modern, cuma ada ornamen-ornamen yang mencirikan itu berasal dari Bali. Selain itu ada gabungan lagi modern dengan Jawa. Nah, itu akulturasi budaya itu yang menyebabkan atau menimbulkan, menciptakan suatu karya yang baru. Jika kita lihat ke depannya, apalagi zamannya ini zaman robot, banyak sekali hal-hal yang diciptakan itu lebih mudah, terus dibantu dengan alat-alat elektronik atau robotik. Nah, kalau kita lihat mungkin saja bisa jadi bangunan tersebut bisa jadi ada bahan yang membuat mereka bisa terbang. Tidak tahu kan nanti kedepannya seperti apa, tapi bisa jadi seperti itu kalau kolaborasi dengan bidang mesin-mesin atau sebenarnya teknik mesin, sejenis robotik itu, bisa jadi mereka bisa terbang seperti yang ada di film itu, di kartun itu. Kan kita tidak tahu depannya seperti apa, tapi bisa jadi seperti itu karena zamannya ini zaman era modern yang sangat-sangat cepat dan itu diikuti dengan mesin-mesin canggih. Begitupun dengan seni musik yang saya tahu. Jika kita lihat kan dari dulu itu hanya berupa harpa, atau kalau dulu prasejarah ada seperti hanya nyanyian-nyanyian untuk acara-acara keagamaan gitu kan, hanya nyanyian saja, kemudian dari itu kemudian menciptakan musik, kemudian berkembang. Bisa jadi nanti juga ke depannya mereka juga menggunakan mesin, jadi kita tinggal pencet, kita memainkan mesin lagu ini, nanti dia langsung main sendiri, musiknya bisa main-main sendiri. Kan kita juga tidak tahu seperti apa, tapi jika kita ke depan, kita era yang modern, semakin cepat, mesin-mesin juga semakin canggih dan hampir menguasai segala bidang, itu bisa juga masuk dalam arsitektur dan juga seni musik. Nah, semoga saja itu bisa terwujud, tapi jangan sampai kita yang diperbudak oleh alat-alat tersebut, tapi kita yang menciptakan atau menginspirasinya. Begitu, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.